Halo teman-teman semuanya, dalam istilah sosiologi, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kata kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini mempunyai beberapa jenis ragamnya. Salah satunya adalah kerumunan atau crowd. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Ilaine Diana Sari Purba, untuk mempresentasikan tentang salah satu ragam kelompok sosial, yaitu kerumunan atau crowd. Nah, kerumunan sendiri adalah perilaku kolektif yang terdiri dari kumpulan orang yang tidak teratur dan terjadi secara spontan atau tiba-tiba dengan kesamaan tujuan serta bersifat sementara tanpa adanya perorganisasian yang jelas. Atau bisa kita simpulkan juga bahwa kerumunan merupakan sekumpulan orang di suatu tempat yang tidak mempunyai hubungan secara tetap. Nah, dari penjelasan tadi, kita mempunyai keyword atau kata kunci dari kerumunan. Yang pertama adalah kolektif. Atau kolektif sendiri adalah perilaku sekelompok orang yang muncul secara spontan dan tidak terstruktur. Dan biasanya hal itu merupakan respon dari suatu kejadian. Dan yang kedua ada temporer atau sementara. Nah, teman-teman semuanya, kerumunan ini juga terbagi dalam beberapa jenis kerumunan. Yang pertama, formal audience, yang adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan dan pusat perhatian yang sama. Nah, salah satu contohnya adalah kerumunan orang yang sedang menonton bioskop. Mereka sama-sama memiliki tujuan untuk menonton film tersebut dan mempunyai pusat perhatian yang sama, yaitu pada film tersebut. Contoh yang lainnya adalah kerumunan yang sedang menghadiri pesta ulang tahun, pertandingan olahraga, pendengar khotbah dan ceramah, dan yang lainnya. Lalu yang kedua ada Planet Expressive Group, yang adalah sekelompok yang mempunyai tujuan untuk berkumpul dan mencari kesenangan. Namun pusat perhatian mereka tidak menjadi hal yang utama. Salah satu contohnya adalah kerumunan pesta. Mereka sama-sama memiliki tujuan untuk mencari kesenangan dan melepaskan stres. Namun, pusat perhatian mereka tidak terlalu menjadi hal yang utama. Lalu selanjutnya ada inconvenient causal crowds. Beberapa orang juga menyebutkan dengan istilah inconvenient aggregations, yang merupakan sekelompok dengan kesamaan tujuan untuk menggunakan suatu fasilitas umum yang sama. Nah, tak jarang kehadiran orang lain dapat menghambat tercapainya tujuan orang lain. Salah satu contohnya adalah kerumunan antri stasiun, halte bus, antrian bank, dan tempat umum lainnya. Lalu yang keempat ada panic causal crowds, yang adalah sekelompok yang terbentuk karena kepanikan dan ketegangan dari suatu peristiwa dengan tujuan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Contohnya ada kerumunan orang yang berbondong-bondong keluar dari suatu gedung yang kebakaran, serta juga orang-orang yang berkumpul di satu titik aman guna menghindari bahaya gempa bumi. Lalu yang kelima ada spectator crowds, yang adalah sekelompok yang terbentuk dari rasa penasaran para individu-individu yang ingin melihat langsung suatu kejadian secara spontan. Nah, salah satu contohnya adalah kerumunan orang yang ingin melihat langsung tempat kejadian terjadinya kecelakaan. Lalu yang keenam ada acting lawless crowds, yang biasa disebut juga dengan kerumunan emosional. Nah, kerumunan ini merupakan kelompok yang ingin mencapai tujuannya dengan kekuatan fisik dan biasa melanggar norma-norma yang ada. Contohnya adalah kerumunan orang yang melakukan kerusuhan dan bentrok antar supporter bola. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir adalah immoral lawless crowds, yang adalah sekelompok orang yang memang sedari awal bertujuan untuk melanggar norma yang ada di masyarakat. Nah, perbedaan immoral crowds dengan acting lawless crowds adalah
bahwa acting lawless crowds itu cenderung terjadi karena emosi sesaat dan tidak direncanakan. Sedangkan immoral lawless crowds adalah suatu fenomena yang memang sudah direncanakan sedari awal dan memang mereka sudah mempunyai niat untuk melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, contohnya adalah kerumunan orang yang melakukan aksi vandalisme maupun tawuran serta pengendara motor yang tidak menggunakan helm saat berkendara. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai kerumunan atau crowds. Semoga presentasi saya kali ini dapat menambah ilmu teman-teman semua dan bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian ingin mengirimkan feedback pada saya, kalian bisa dengan memfollow akun Instagram saya yaitu @winnielaina_. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi. Dadah!